Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainabet Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Ainabet Farm akan membahas 6 kesalahan dalam merawat burung kenari, baik itu kenari masih muda maupun kenari yang sudah dewasa, teman-teman. Oke, langsung saja apa saja yang perlu dihindari dalam merawat burung kenari kesayangan kita, teman-teman. Yang pertama, hindari kita memandikan burung kenari terlalu basah pada saat musim dingin ya, teman-teman. Jadi cuacanya dingin, jadi jangan pernah kita memandikan terlalu basah. Kalau kita memandikan terlalu basah lalu kita tidak menjemurnya, pasti burung ini akan berakhir mati, teman-teman. Karena burung kenari itu rentan sekali dengan basah yang terlalu kuyup. Terkecuali ada panas, teman-teman. Panasnya juga harus maksimal. Kalau tidak ada panas, jangan kita berani atau sekali-kali memandikan burung kenari terlalu basah, teman-teman. Itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Jangan pernah kita mengablak burung pada malam hari, teman-teman. Khususnya burung kenari ini. Kalau kita ablak, itu berpotensi tergigit nyamuk, teman-teman. Karena kaki burung kenari itu rentan sekali, teman-teman. Rentan sekali tergigit nyamuk karena dia kulitnya lebih tipis ya. Berbeda dengan burung-burung yang lain. Kalau burung-burung yang lain tebal, jadi dia digigit nyamuk itu tidak mempan. Jadi hindari ya kita mengablak burung pada malam hari. Jadi tetap harus kita kerodong, baik itu kenari paut maupun kenari dewasa, teman-teman. Pada malam hari khususnya. Kalau siang hari silahkan diablak saja, tidak masalah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan yang ketiga, teman-teman. Kesalahan yang ketiga itu kita tidak memperhatikan tangkringan daripada burung kenari yang kita punya, teman-teman. Jadi tangkringan burung kenari itu tidak boleh yang menahan air, teman-teman. Artinya kita tidak boleh menggunakan kayu yang menyimpan air atau menahan air. Seperti ada kayu asam ya, kayu asam Jawa. Itu kayunya itu sangat menahan air sekali, teman-teman. Kalau kita semprot, dia akan tertahan airnya di kulit-kulitnya, teman-teman. Nah, ini kalau menurut pengalaman saya itu sangat berbahaya bagi burung kenari, teman-teman. Karena apa? Di saat air tidak keluar di tangkringan itu ya, tertahan di kulitnya. Kalau keinjak burung kenari terlalu lama, dia akan cenderung lembab ya, teman-teman. Kalau lembab, otomatis dia akan menyebabkan bakteri-bakteri yang tertahan di kulit tangkringan tersebut, sehingga bisa menyebabkan jamur pada kulit kaki kenari tersebut, teman-teman. Oke, kita lanjutkan yang keempat, teman-teman. Yang keempat, jangan kita menjejer ya atau menempel setiap hari untuk hariannya sesama jenis burung kenari, baik itu kenari dewasa maupun kenari masih paut ya, baik itu kenari betina maupun kenari jantan. Itu jangan pernah kita saling melihatkan sesama jenis burung kenari, teman-teman. Ini resikonya burung jadi tidak kunjung gacor, jadi cuman panggilan-panggilan saja. Jadi seharusnya ya yang benar itu disekat maupun dipisah ruang, teman-teman, supaya tidak saling melihat. Kalau saling melihat resikonya seperti itu. Itu yang keempat tadi. Sekarang yang kelima, teman-teman. Janganlah kita terlalu sering memberikan telur-teluran, teman-teman. Ada telur puyuh, telur bebek, telur ayam kampung dan sebagainya. Nah, ini kadang kesalahan yang sering terjadi pada perawat pemula burung kenari, teman-teman. Jadi niat kita untuk menggacorkan itu justru gagal di teknik ini, teman-teman. Yaitu kita terlalu sering memberikan jenis telur-teluran, teman-teman. Dan yang jelas itu mengandung lemak yang sangat tinggi, sehingga bisa menyebabkan kegemukan pada burung kenari, sehingga bisa mengakibatkan malas bunyi, teman-teman. Bahkan kalau kenari kita kasih telur ya, telur puyuh seandainya katanya, itu bisa jadi makan melulu, teman-teman. Jadi hindarilah kita terlalu seringnya memberikan telur-teluran, baik telur puyuh, telur bebek maupun telur ayam kampung, teman-teman. Terkecuali itu buat di ternak, teman-teman. Karena di ternak itu membutuhkan nutrisi yang sangat tinggi. Contohnya seperti protein tinggi untuk menghasilkan sperma yang bagus untuk si pejantannya, teman-teman, khususnya pejantannya. Nah, kalau untuk harian, untuk lomba sebaiknya jangan terlalu sering. Boleh sih boleh, cuman jangan terlalu sering kita memberikan jenis telur-teluran, teman-teman. Itu yang kelima. Oke, yang terakhir adalah pemberian sayuran dan buah. Ini kesalahan yang sering terjadi bagi para pemula perawat burung kenari tentunya. Nah, karena pemberian sayur dan buah ini kita juga harus tahu fungsi daripada masing-masing sayur dan buah tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita tidak tahu fungsinya, pastinya akan tidak tepat sasaran. Yang tadinya tujuannya mau menggacorkan justru menurunkan, teman-teman. Ini yang kasus yang sering terjadi. Nah, untuk pemberian sayuran ini saya sarankan, menurut pengalaman saya, itu janganlah terlalu sering memberikan sayuran, teman-teman. Untuk burung kenari yang masih muda khususnya. Boleh sih boleh, tapi jangan terlalu sering. Ini akan mengakibatkan kenari yang masih muda itu akan makan melulu, teman-teman. Jadi tidak kunjung gacor. Nah, bagaimana untuk buahnya?
Kalau untuk buahnya, kita juga harus bisa pintar-pintar membaca daripada kenari yang kita punya. Burung ini OB atau OE atau kurang birahi, teman-teman. Nah, kalau OB terlalu tinggi ya birahinya, ya kita memberikan buahnya yang bisa menurunkan, teman-teman. Jangan memberikan buah yang bisa menaikkan birahinya. Nah, ini terkadang kesalahannya di sini, teman-teman. Sudah jelas-jelas burung kenari kita itu ketinggian birahinya kita berikan apel merah, ya jelas itu salah, teman-teman. Jadi kalau ketinggian birahinya kita berikan timun. Nah, timun ini berfungsi untuk menurunkan birahinya. Itu pun harus didiamkan selama 2 hari supaya getahnya hilang dulu, teman-teman. Jadi tidak menimbulkan serak. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kurang birahi ya kita naikkan dengan buah yang bisa menaikkan birahi. Contohnya seperti apel merah kita berikan. Yang jelas pada dasarnya biji-bijian yang lengkap itu juga sudah cukup sebetulnya untuk memenuhi gizi daripada burung kenari, teman-teman. Karena di sini sudah jelas, burung kenari yang terlalu banyak makan, dia pasti tidak kunjung gacor. Ini jelas, teman-teman. Makanya kita harus mengurangi makanan yang berpotensi mengenyangkan maupun membuat burung kenari makan terus. Nah, itulah 6 kesalahan yang sering terjadi untuk merawat burung kenari, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.